Di mana 10 tahun sebelum usia 30 tahun, Yesus itu mengikuti pendidikan Taurat, pendidikan keimaman, dari mulai imam pendamping, imam besar sampai imam utama. Gitu. Apakah ada bukti yang melandasi semua ini? Ada. Yang pertama, Yesus dipanggil sebagai rabi. Tidak mungkin Yesus dipanggil sebagai rabi kalau ia tidak pernah mengikuti pendidikan sekolah keimaman. Apakah yang dilakukan Yesus selama berumur 13 tahun sampai dengan 29 tahun? Ya. Tuhan Yesus tidak kemana-mana. Tuhan Yesus ya di rumah saja gitu. Jadi tukang kayu, Pak, tukang mebel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas pernyataan Elia yang benar-benar ya, kasihan sekali saya lihat, di mana pernyataan Elia ini ditampol oleh Noverina Solihin. Padahal baru saja kemarin Noverina Solihin ini di channelnya memuji-muji Elia. Jadi Noverina Solihin, Tante Noverina ini numpang pansos dengan Elia dengan cara memuji-muji bahwa Elia ini pintar dan sebagainya. Dan saya rasa nggak perlu saya tampilkan lah ya. Kurang lebih seperti itu, kalian bisa cek sendiri bahwa Tante Noverina memuji Elia. Sama seperti Polikardus lainnya, yang semua memang lagi istilahnya memuji-muji Elia, mencoba mendukung Elia, bahkan melindungi Elia dari serangan Deddy Corbuzier. Ada Tante Louis, ya, ada Tan Paragi, dan Polikardus yang lain yang mencoba melindungi Elia dari serangan Deddy Corbuzier. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, bagaimana hari ini Noverina malah menyerang balik, menyerang kepada Elia. Kok bisa gitu kan? Ada pertanyaan, kok bisa Tante Noverina menampol Elia? Jadi begini ceritanya teman-teman. Ya, begini ceritanya. Elia ditanyakan oleh salah satu netizen. Salah satu penanya menanyakan, kemana Yesus umur 13 sampai 29 atau 30? Karena kita tahu cerita Yesus itu cuman sampai umur 12 terus loncat di umur 30. Tiba-tiba udah umur 30 aja dia. Padahal ini Tuhan loh, tokoh yang sangat penting. Kenapa? Kan begitu. Selalu jadi pertanyaan. Kalau teman-teman Kristen bilang kalau mau ditulis semua nanti penuh dong. Nanti nggak cukup itu bukunya. Halo, bukankah 4 Injil, Markus, ya, Matius, Lukas, Yohanes, itu mengisahkan hal yang sama, diulang gitu kan? Bahkan dibilang bisa jadi Yohanes itu terinspirasi dari Markus, Matius. Mereka saling terinspirasi sehingga mereka tulis. Jadi kalau dibilang nggak cukup nanti bukunya, ya konyol gitu. Kenapa nggak dibuat ya udah Markus dari umur 1 sampai 12? Kitab Matius dari umur 12 sampai umur 20. Nanti yang Yohanes ya atau Lukas dari 21 sampai 30. Nah, baru Yohanes 30 ke atas. Bisa saja. Bagi tugas gitu kan. Daripada kitab-kitabnya hanya mengulang. Kan seperti itu. Nah, inilah yang membuat Polikardus itu kebingungan. Dan mereka bilang betul juga ya. Saya pernah nanya seperti itu kepada teman-teman Kristen dan mereka mengatakan ya masuk akal juga gitu. Kenapa nggak bagi tugas saja? Yang Markus catat bagian mana, Matius catat bagian mana? Ngapain diulang-ulang? Kisahnya diulang kan, Markus, Matius, itu kitab yang sama sebenarnya. Kitab yang sama, isinya sama tentang perjalanan Yesus, terutama saat dia sudah umur 30, saat dia sudah melakukan pelayanan. Jadi jawaban tersebut tertolak ya, atau alasan tersebut lah, alasan bahwa karena nanti nggak cukup bukunya. Autobiografi orang saja yang sampai umur 80 tahun itu bisa dicatat kok. Apalagi cuman Yesus yang sampai umur 33. Ya, 33. Kalau kita bicara kalian mau catat pun, contoh nih. Mau dicatat sampai sedetilnya, Yesus makan apa? Yesus kencing berapa kali? Itu juga bisa. Bayangkan 1 tahun 365 seperempat hari. Ya, kita bilang lah umur Yesus 33, artinya 33 kali 365 kan gitu. Cuman butuh berapa buku? Kalau 1 lembar 1 hari kisah hidup Yesus. 1 lembar loh, bayangkan, timbal balik ya, lembar depan sama lembar belakang. Itu udah bisa tulis semua kan. Hari ini bangun jam 7. Setelah bangun sikat gigi. Setelah sikat gigi ngapain? Tulis semua. Pasti bisa kok ditulis. Siapa yang bilang nggak bisa? Ini kan alasan saja. Dan sebenarnya kemana Yesus?
di saat umur segitu. Padahal itu umur yang sangat krusial. Ya, umur 13 itu usia remaja. Masuk usia remaja saat orang lagi bandel-bandelnya, kan begitu. Kalau menurut Stephen Erastus, ya, anaknya Erastus Sabdono, itu mengatakan bahwa Yesus sama seperti remaja lainnya. Yesus juga pernah jatuh cinta dan sebagainya. Menurut si Stephen Erastus, ya, bukan saya. Silakan cek videonya atau saya tampilkan lah. Sama seperti Tuhan Yesus, waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Dia tahu ketika aku mulai besar dan aku mulai suka sama si A. Karena cewek-cewek Yahudi itu cantik. Salatnya siapa? Gal Gadot. Nah, apakah Tuhan gak merasakan ketika dia di umur seperti kalian dan Tuhan Yesus waktu itu masih berkata sama temennya, "Weh bro, cakep tuh." Kira-kira gitu gak? Belum tentu ya, belum tentu ya. Tapi dia tahu mana yang cantik, mana yang kurang. Mana yang cantik, mana yang kurang. Sama seperti Tuhan Yesus, waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Dia tahu ketika aku mulai besar dan aku mulai suka sama si A. Karena cewek-cewek Yahudi itu cantik. Salatnya siapa? Gal Gadot. Nah, apakah Tuhan gak merasakan ketika dia di umur seperti kalian dan Tuhan Yesus waktu itu masih berkata sama temennya, "Weh bro, cakep tuh." Kira-kira gitu gak? Belum tentu ya, belum tentu ya. Tapi dia tahu mana yang cantik, mana yang kurang. Mana yang cantik, mana yang kurang. Kalian sudah dengar ya? Itu menurut Stephen Erastus. Terus kita bisa bilang bahwa usia 20 up ya. Kalau remaja kan 13 sampai 17 18. Setelah umur 20 itu usia produktif. Itu usia di mana kita lagi giat-giatnya. Kalau umur 30-an itu sudah mulai stabil. Sudah mulai istilahnya matang ya, sudah banyak pertimbangan. Nah, sama kayak saya. Saya sekarang sudah milih-milih apa yang mau dikerjakan, mana yang tidak. Kalau umur 20-an saya hantam semua teman-teman. Saya hantam semua. Teman ajak buka ini, buka. Teman ajak ke sana, kita buka ini, buka gitu kan. Pertimbangannya belum matang sekali. Masih istilahnya mencari jati diri. Apapun ya yang bisa menghasilkan kita kerjakan waktu itu. Lagi giat-giatnya. Kita kerjain ini itu. Begitu juga dengan Yesus. Saya berani jamin ya. Umur 20-an, Yesus pasti jauh lebih fit dibandingkan 30-an. 30-an udah mulai nih masuk angin kita. Saya waktu umur 20 saya ingat tuh. Saya nanya kepada teman saya yang 30-an gitu. Kok sering kali saya lihat dia pakai koyo gitu, tempel koyo. Ya. Tempel koyo di lehernya, belakang lehernya, pokoknya badannya ada koyo lah gitu. Terus dia bilang, "Nah, nanti kamu rasakan lah, udah kepala 3, kepala 4, nah itu baru terasa tuh." Ya. Karena waktu umur 20-an kita nggak akan terasa seperti itu. Dan itu lagi fit-fitnya. Jadi kemana Yesus? Itu selalu jadi perdebatan. Kemana Yesus umur segitu? Ini selalu jadi perdebatan. Apakah Yesus menikah? Apakah Yesus bekerja? Atau Yesus ngapain? Kan gitu. Dan ini sampai detik ini selalu menjadi kontroversi. Kontroversi. Elia menjawab bahwa Yesus sekolah. Dia meniru apa yang disampaikan Esra Soru. Karena guru dia kan Esra Soru. Terus Bambang Nursena. Bambang Nursena juga bilang Yesus sekolah. Menurut Bambang Nursena. Tetapi, menurut teman-teman Kristen yang lain, nggak seperti itu dong. Yesus disebut tukang kayu. Artinya dia pernah menjadi tukang kayu. Umur 30 dia udah pensiun. Nggak jadi tukang kayu lagi. Udah mengajar dia. Udah mencari murid pergi mengajar. Jadi kapan dia jadi tukang kayu? Tentu saja saat umur 20-an. Terus ada juga yang mengatakan nggak mungkin Yesus sekolah. Karena sekolah rabi saat itu mahal sekali teman-teman. Ya. Jangan kalian pikir seperti kuliah sekarang, sekolah sekarang. Sekarang aja ada beberapa sekolah itu kan mahal. Tapi zaman dulu itu sangat mahal, bukan mahal lagi, sangat mahal. Sekolah rabi adalah sekolah untuk orang elit, bangsawan, orang-orang kaya. Kalau cuma rakyat jelata, nggak akan sanggup kalian. Ya. Sekolah itu mahal sekali. Zaman dulu kertas itu luar biasa mahal. Itu istilahnya benda berharga zaman dulu.
Jadi kalau teman-teman ya merasa bahwa oh Yesus kan punya duit gini, ya nggak gitu juga caranya gitu kan. Nggak mungkin Yesus keluarkan emas gitu terus untuk bayar uang sekolahnya. Maka keluarganya akan tanda tanya. Kalau gitu sekalian aja keluarganya bilang, udah kita nggak usah kerja lagi, ya kita nggak usah lagi buka usaha, kita nggak usah capek-capek, suruh Yesus semua. Nggak gitu juga kan. Bahkan kita bisa lihat adik-adiknya Yesus itu juga nggak sekolah. Ya, silakan dicek. Adik-adik tiri dari Yesus itu tidak sekolah. Biasanya abang yang tidak sekolah, adik sekolah kan gitu. Kalau uang pas-pasan. Ataupun abangnya yang bekerja demi adiknya sekolah. Jadi nggak mungkin abangnya sekolah, tiba-tiba adiknya nggak sekolah. Di mana akalnya gitu? Coba saya tanya. Setuju nggak teman-teman? Kalian pernah lihat nggak abangnya yang sekolah, adiknya nggak sekolah? Kecuali adiknya yang bandel ya, nggak mau sekolah. Ini kalau kita bicara uang pas-pasan, pasti utamakan adik kan. Abang itu seperti itu biasanya. Nah, jadi ini menimbulkan banyak spekulasi kemana Yesus. Dan kita tonton dulu lah, ini pernyataan Elia. Nanti baru kita perlihatkan bagaimana dia ditampol ya. Bagaimana dia ditampol oleh Tante Noverina. Kenapa dia nggak menciptakan makhluk yang biar gak dia sendiri yang turun tuh loh, kenapa? Oh gini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, artinya firman-Nya menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia di dalam dan melalui dia. Yohanes 1 ayat 18, bentar. Yohanes 1 ayat 18, sebab tidak ada yang pernah orang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi mengapa firman harus menjadi manusia? Supaya di dalam kemanusiaan Yesus, kita manusia yang terpisah dari Allah dipersekutukan dengan Allah, supaya manusia yang mati karena dosa, di dalam Yesus manusia dimerdekakan dari dosa dan diberikan hidup yang kekal. Itulah tujuan Allah mengutus Yesus Kristus, firman-Nya menjadi manusia. Berarti Yesus itu anak Bapa. Betul, Yesus itu anak Allah bukan anak Bapa ya. Yesus itu anak Allah, anaknya Allah Bapa. Tetapi Berarti pemahaman orang, bentar dong. Tetapi pemahaman Kristen tentang anak Allah itu bukan makna biologis. Contoh, seperti Elia ini anak Medan ini, anak Elia nggak pernah bapaknya menghamili Medan. Tapi kenapa Elia disebut anak Medan? Itu menunjuk identitas dia, bahwa dia datang dan berasal dari Medan. Demikian juga dengan Yesus. Yesus anak Allah karena memang dia datang dan keluar dari Allah, dan Yesus mengatakan itu, aku datang dan keluar dari Bapa. Aku datang ke dalam dunia diutus oleh Bapa. Aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku. Itu perkataan Yesus. Jadi anak Allah bukan makna biologis, tapi makna teologis, bahwa dia datang dan keluar dari Allah. Yesus itu kemana pas umur, kalau nggak salah 13 tahun sampai 30 tahun. Kita baca dalam 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 1. Ya. Apa yang ada sejak semula yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sempurnalah sukacitamu. Artinya apa?
Injil sinoptik, keempat Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, Yohanes merupakan Injil yang menuliskan kisah Yesus, siapa itu Yesus, tetapi dalam pandangan dan perspektif orang Yahudi, dalam kebudayaan mereka. Kenapa tidak dicatat Yesus itu begitu lengkap sampai dia berusia 30 tahun? Itu tidak sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Tapi ada alasannya. Yang pertama, kenapa Yesus dimunculkan pada usia 8 hari? Oh, ternyata pada usia 8 hari dalam tradisi Yahudi, anak laki-laki haruslah disunat. Karena Yesus dalam kemanusiaannya, Yesus itu berasal dari keturunan Yehuda secara hukum. Kak, berarti Yesus disunat juga. Yesus disunat karena dia itu orang Yahudi. Iya, Oke, Yesus disunat karena dia orang Yahudi. Kemudian pada usia 12 tahun Yesus itu melakukan bermisfah karena dia adalah anak hukum, di mana dia melakukan aliyah, naik ke sinagoga untuk menerima hukum Taurat yang mengukuhkan bahwa dia itu adalah orang Yahudi. Nah, kemudian dimunculkan lagi nih pada usia 30 tahun. Kenapa? Karena ternyata pada usia 30 tahun seorang laki-laki itu baru boleh mengajar. Di mana 10 tahun sebelum usia 30 tahun, Yesus itu mengikuti pendidikan Taurat, pendidikan keimaman dari mulai imam pendamping, imam besar sampai imam utama. Gitu. Apakah ada bukti yang melandasi semua ini? Ada. Yang pertama, Yesus dipanggil sebagai rabi. Tidak mungkin Yesus dipanggil sebagai rabi kalau ia tidak pernah mengikuti pendidikan sekolah keimaman. Ada nggak bukti yang melandasi semua ini? Ada. Yang pertama, Yesus itu dipanggil sebagai seorang rabi. Kenapa Yesus dipanggil sebagai rabi? Karena dia pernah mengikuti pendidikan keimaman di masa itu. Pada masa Yesus itu ada dua rumah pendidikan yang paling terkenal. Ada Beit of Hillel dan Beit of Shammai, ya, rumah Torah atau rumah hukum. Di sana mereka dididik. Nah, jadi ada bukti-bukti. Kemudian yang kedua, Yesus mengajar di Bait Allah. Ya, Yesus mengajar di Bait Allah menjadi bukti bahwa dia pernah mengikuti sekolah keimaman itu. Kenapa Yesus melakukan itu? Apakah Yesus kurang pinter? Tuhan kok sekolah? Allah kok sekolah? Dia bukan sekolah dalam keilahiannya, tapi dia sekolah semata-mata untuk tunduk di bawah hukum Taurat, untuk membuktikan bahwa dia sempurna dan tanpa dosa. Jadi Yesus yang sempurna, yang tak bercacat itu, yang tunduk di bawah hukum dan perintah Taurat, dia harus bersunat, dia harus bermisfah, dia harus mengikuti sekolah keimaman, dia harus melayani yang diawali oleh baptisan Yohanes. Itu menjadi tanda bahwa Yesus ini adalah satu-satunya manusia yang sempurna yang bisa melakukan hukum Taurat dengan baik. Makanya ketika Yesus berkata kepada orang-orang pada masa itu, bisakah kau tunjukkan bahwa aku berdosa? Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus berdosa, karena dia tidak berdosa. Kemudian ketika dia diperhadapkan kepada pengadilan Pontius Pilatus, apa kata mereka? Aku tak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Tapi Yesus tetap dihukum meskipun dia tidak bersalah. Yesus tetap disalib meskipun dia tidak bersalah. Untuk apa Elia? Menggenapi nubuatan Nabi Yesaya bahwa dia dihukum oleh karena pemberontakan kita yang dinubuatkan 600 tahun sebelum kelahiran Kristus. Jadi Yesus yang tanpa dosa ini mati di kayu salib untuk menggenapi nubuatan mesianik di dalam Yesaya 53 yang jaraknya itu 600 tahun lebih. Nah, jadi kenapa tidak dicatatkan di usia 12, 11, kemudian 10, 15, 16, 17? Ya, karena itu tidak sesuai dengan tradisi Yahudi. Kalau kita membaca Injil sinoptik ini dengan pandangan Yudaisme, dengan pandangan atau tradisi keyahudian, ini sangat lengkap. Sangat lengkap. Karena memang dijabarkan secara runtut dari usia-usia yang penting menurut tradisi Yahudi. 8 hari, 12 tahun, kemudian 30 tahun. Gitu. Jadi ada tradisinya. Ya, sama seperti orang Batak. Kalau orang Batak itu buat buat silsilah itu juga ada aturannya. Gitu. Orang Manado mungkin juga ada seperti itu dan yang lain.
Jadi pahami Alkitab ini dari tradisi orang Yahudi karena penulisnya itu dalam lingkungan Yahudi. Gitu. Karena Yesus pun orang Yahudi. Begitu kira-kira Araju. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Itulah pernyataan Elia, dan kita lihat bagaimana dia ditampol oleh dua orang sekaligus. Yang pertama adalah Mongol, yang kedua adalah Tante Noverina Solihin. Jadi dua orang menampol dia sekaligus nih. Kasihan loh. Kasihan Elia ya. Harusnya dipuja-puji, ini malah ditampol sama Polycarpus. Apakah yang dilakukan Yesus selama berumur 13 tahun sampai dengan 29 tahun? Ya. Ya. Tuhan Yesus tidak kemana-mana. Tuhan Yesus ya di rumah saja gitu. Jadi tukang kayu, Pak, tukang mebel. Karena Tuhan Yesus di usia 13 tahun sampai 28 tahun lebih enak nonton Passion of the Christ. Yesus bikin meja dan kursi. Kenapa Yesus bikin meja dan kursi? Karena papanya adalah tukang kayu. Nggak usah Yesus ke India, Yesus ke Cungko, sempat ke Shenzhen, nggak usah. Ada yang bilang katanya ke Guangzhou. Ngapain Tuhan Yesus ke Guangzhou? Masa dia nanam buah pir? Enggak dong. Jadi jangan terlalu banyak kita membuat satu statement atau penelitian bahwa Yesus ternyata umur. Enggak usah. Kembalikan aja bahwa Yesus bapaknya adalah tukang kayu. Otomatis pekerjaannya tidak jauh dari tukang kayu. Buktinya di mana? Yesus menjala ikan bersama Petrus. Kenapa Petrus nanya? Kenapa Petrus ngomong? Bos, kita udah semalaman di sini. Udah kiri kanan kita tebar jala. Nggak ada ikan. Kenapa Petrus berani ngomong? Karena Petrus 4 generasi nelayan. Nah Yesus ini anak tukang kayu. Jagoan siapa nyari ikan? Petrus. Tetapi di Alkitab koma. Di bahasa aslinya koma. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Ketaatan Petrus itulah yang membuat dia diberkati. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi saya kasihan kadang-kadang lihat teman-teman Kristen ini. Yang mana sebenarnya? Mereka disuguhkan oleh tontonan, saling silang pendapat, saling bantah-membantah antar pemuka agama Kristen. Antar orang-orang yang mengatakan dia perwakilan Kristen. Jadi yang mana yang benar? Yesus jadi tukang kayu atau Yesus sekolah? Nah, nanti tiba-tiba muncul nih aliran baru kah? Nanti pasti akan ada teman-teman Kristen yang sok-sok mau menjawab gitu. Dengan bilang gini, loh bisa aja kan? Pagi sekolah, malam jadi tukang kayu. Sambilan gitu. Sama kayak kita. Sambil kuliah, sambil kerja. Bisa aja toh kan gitu. Pasti ada tuh. Orang-orang Kristen awam yang nggak tahu apa-apa. Yang penting jawab saja gitu. Saya pernah jumpai seperti itu soalnya. Saat saya tanya, Yesus sekolah atau Yesus jadi tukang kayu? Dia bilang dua-duanya. Sama kayak kita. Kita jadi pedagang ya, kita sambil usaha, tapi kita sambil kuliah. Halo, lu kira nih apaan teman-teman? Sekolah rabi, itu sekolah dari pagi sampai malam. Dan itu tinggalnya di asrama. Ya, bukan pulang ke rumah. Bukan kayak kita lagi ngampus. Bukan kayak kita lagi SMA. Enggak. Itu sekolah yang benar-benar ya, dari pagi sampai malam belajar terus. Nggak ada waktu kamu untuk pulang jadi tukang kayu. Jangankan jadi tukang kayu. Kamu pulang untuk ngelap-ngelap meja, ya, bersihkan rumah, bersihkan piring, itu juga nggak ada waktu. Nggak dikasih juga. Paling ada liburannya, ya setahun sekali kan gitu. Lu kira nih apaan? Ya, jadi bagi teman-teman Kristen yang sok-sok berpikir, oh dua-duanya betul kok, dia kan bisa gini sambil gitu. Kalian cek dulu bagaimana sekolah rabi. Itu sampai tamat aja umur 30 baru tamat loh. Bayangkan berapa lama sekolahnya. Ya, berapa lama sekolahnya gitu. Dan itu bukan sembarangan, nggak kayak sekarang gitu kan. Bisa jalur ekspres, sebentar aja jadi pendeta. Yang penting banyak pelayanan jadi pendeta. Atau sekolah teologi cuma beberapa tahun jadi pendeta. Enggak, jadi rabi itu susah. Susah sekali. Kalau rabi sekarang yang agak mending ya. Rabi di zaman dulu masih sangat susah. Makin kesini makin sederhana. Dan kalian sudah lihat bahwa sampai detik ini ya, teman-teman Kristen tuh masih bingung. Masih bingung kemana Tuhannya. Terus dibilang, oh nggak penting kok. Pasti ada yang bilang kan, nggak penting kok, kita nggak perlu tahu Yesus kemana.
Yang penting dia sudah mengabarkan Injil, yang penting dia sudah mati demi kita. Ya, dia sudah mati demi menebus dosa kita. Itu poin pentingnya menurut teman-teman Kristen. Kalau dia seorang nabi, ya kita juga nggak peduli. Dia mau ngapain umur segitu. Cuman ini masalahnya Tuhan, coy. Kalian harus bisa membedakan dulu nabi dan Tuhan. Kalau Tuhan itu tentu saja kita akan penasaran. Kita ingin tahu apa yang dia lakukan. Ini Tuhan loh. Jangan-jangan dia lagi pindah dimensi. Jangan-jangan Tuhan lagi buat dunia lain, kan gitu. Ini Tuhan, bukan nabi, bukan orang biasa. Ini yang kalian harus garis bawahi loh. Tuhan itu bersin saja, salah-salah dunia hancur. Bersin. Ini kok dunia aman-aman saja, Yesus bahkan yang disalibkan, Yesus yang dibunuh sama manusianya. Bagaimana mungkin? Sang pencipta dibunuh oleh ciptaannya. Kan gitu. Terus kenapa itu penting? Karena kalau kita lihat perjalanan Yesus, untuk mengenal Yesus lebih dalam ya kita harus tahu bagaimana dia tumbuh, kan begitu. Pertumbuhan seseorang itu menentukan bagaimana dirinya kelak. Kalau dia hidup di lingkungan keras, ya dia akan jadi orang yang keras. Contoh nih, kita lihat karakter misalnya siapa? Misalnya kita lihat karakter Bang Zuma. Kita lihat kenapa Bang Zuma keras. Ternyata dia dari masih kecil udah belajar bela diri. Ya, belajar bela diri. Jadi dia tumbuh menjadi orang yang keras. Terus kita lihat background-nya. Ternyata dia kerjaannya berhubungan dengan collection. Artinya menagih. Itu kan membuat Bang Zuma tuh bertemu dengan orang-orang yang pasti akan keras gitu. Itulah kenapa kalau kita lihat, oh karakternya seperti itu, ya pantas. Dengan melihat sejarah hidup orang, kita tahu dia akan kemana. Hitler kenapa seperti itu? Karena dia kecewa dengan orang Yahudi. Dia melihat orang Yahudi yang berkuasa. Dia tumbuh ya di bawah kondisi seperti itu, di mana Yahudilah yang mengontrol semua di Jerman. Dan dia tumbuh menjadi orang yang benci Yahudi. Jadi bukan ucup-ucup. Manusia itu nggak ada ucup-ucup tiba-tiba nggak suka orang gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba misalnya Anda nggak ada angin, nggak ada badai, benci dengan seseorang. Nggak mungkin. Ada sejarahnya. Dan dengan kita tahu Yesus umur 12 sampai 29, kita tahu karakter Yesus itu seperti apa. Kalau 30-an kan sudah dia jadi guru tuh. Istilah kalau udah jadi guru ya pasti agak jaim-jaim gitu kan, agak jaga image. Beda dengan waktu muda. Dengan melihat dia masa muda, kita akan tahu karakter orang ini seperti apa. Itulah kenapa penting. Apalagi ini Tuhan. Jangan-jangan ada yang ditutupi kan begitu. Contoh, beberapa Injil ya, yang ditolak oleh teman-teman Kristen itu mengatakan bahwa Yesus menikah. Ya. Mengatakan Yesus menikah. Dan itu dianggap wajar kok sebenarnya. Bagi umat Muslim, kalaupun Yesus menikah, kalaupun ya, mohon maaf, saya harus katakan itu, kalaupun Yesus menikah itu hal yang wajar. Dia kan 100% manusia. Tetapi teman-teman Kristen yang tidak terima kan gitu. Wah, nggak mungkin lah Tuhan menikah kan gitu. Jadi kita kadang-kadang bingung. Siapa yang sedang meninggikan Yesus, siapa yang sedang merendahkan Yesus? Kalian mengatakan Yesus harus mati untuk menebus dosa kalian. Harus mati. Bukankah itu merendahkan? Kalian gambarkan Yesus sebagai pribadi pemarah. Bukankah itu merendahkan Yesus juga? Ya, kalian katakan Yesus memanggil orang dengan anjing. Bukankah itu merendahkan Yesus? Ini yang coba saya ajak teman-teman berpikir ya. Dan sekali lagi, saya mengajak teman-teman untuk merenungkan. Kenapa kisah Yesus 13-29 tidak ditulis? Masa nggak ada sih kisah yang penting dari umur segitu? Satu saja misalnya, waktu umur 22 misalnya, oh Yesus pernah berantem. Atau Yesus pernah memecahkan piring gitu, atau merusak rumah orang, atau apalah. Masa dari umur 13 sampai 29 hidupnya datar aja, nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang penting gitu. Pesta di Kanaan aja ditulis gitu, padahal ya itu cuman pesta orang gitu, yang sampai sekarang nggak tahu pesta siapa. Disebut pesta kenalan, tapi yang sibuk malah Yesus dan Maria. Biasanya tuan rumah yang sibuk, ini mereka yang sibuk. Jadi cobalah teman-teman renungkan. Kalau dibilang nggak tahu, nggak mungkin. Mereka bisa tahu Yesus waktu kecil. Artinya mereka tanya, kan gitu. Penulisnya nanya.
Murid-muridnya mungkin nanya juga sama Yesus, sama ibunya Yesus, sama saudaranya Yesus, sama kenalannya Yesus. Jadi nggak mungkin mereka nggak cerita umur 13 sampai 29. Logikanya, teman-teman. Saya kalau bikin autobiografi, ya mohon maaf nih, ataupun orang menulis autobiografi saya, kan gitu. Ada orang mau terbitkan buku tentang saya, pasti dia telepon nanya saya kan. Kalau enggak, dia pasti minta izin. Boleh nggak saya tanya ke keluarga Anda tentang Anda siapa? Kan begitu. Kalau penulis buku biografi. Terus, kalau saya ingin menutupi, pasti saya suruh. Yang umur sekian jangan dikasih tahu ya. Oh, kamu mulai nanti bahasnya waktu saya kecil, sampai saya kuliah. Tapi sejak saya kuliah tamat, ya saya kuliah di akhir-akhir, sampai saya mendirikan perusahaan A, jangan dibahas. Jangan dibahas dari mana uang perusahaan A ini. Dari mana saya bisa mendirikan perusahaan A ini. Jangan dibahas. Langsung bahas saat saya jadi konglomerat. Ya, saat saya sudah jadi orang sukses. Udah, loncat. Kenapa? Rupanya waktu di akhir kuliah dia sudah mulai bandel, misalnya. Sudah mulai aneh-aneh. Jadi diminta ditutupi. Biasanya gitu. Kita kalau baca biografi, kita baca bukunya. Saya kadang-kadang dulu suka ya baca, tapi terakhir saya renungkan, ya ini kita cuma bisa ngambil sikapnya aja, dan ini yang positif-positif aja gitu. Sebenarnya perjalanan dia seperti apa ya tentu saja banyak yang nggak ditulis. Ya, mungkin dia pernah nyogok gitu kan, supaya perusahaannya bisa dapat tender itu dia nyogok. Atau mungkin ada lobby-lobby yang gimana gitu kan, sehingga dia bisa dapat proyek tersebut. Kan banyak itu biografi orang kaya, tiba-tiba udah kaya aja. Tiba-tiba udah kaya aja gitu kan. Nggak mungkin semudah itu. Pasti ada sesuatu. Tapi nggak akan ditulis. Nggak akan ditulis, teman-teman. Kan nggak mungkin dia bilang, oh saat itu supaya menang tender ini, saya lakukan ini, saya curangi ini, gitu. Nggak mungkin dia tulis. Jadi semua tergantung kepada sumbernya ini, mau kasih tahu apa tidak. Sehingga ini kan menimbulkan tanda tanya. Kenapa kekristenan tidak mau tulis? Ada yang ditutupi? Ya, atau ada apa? Ada apa dengan umur segitu? Lebih panjang ya umur itu. Bayangkan, umur 0 sampai 12 tahun. 30 sampai 33, 3,5 tahun. Ya, 3,5 tambah 12, cuma 15. Lebih banyak umur Yesus yang kita tidak tahu ngapain. Tidak tahu loh. Padahal waktu umur 1 sampai 12 juga main skip-skip aja kan. Dia gini, dia gitu. Tiba-tiba udah umur 12 aja. Gak apa-apa gitu, tapi jangan panjang kali hilangnya gitu. Missing year-nya tuh jangan jauh kali. 12 ke 30 missing year-nya terlalu panjang, teman-teman. Terlalu panjang. Banyak hal bisa dilakukan. Orang dalam 18 tahun, itu bisa lakuin banyak hal sekali. Ya, bisa nikah, bisa buat usaha, bisa jalan-jalan keliling dunia gitu kan. Kita nggak tahu. Jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan. Semoga ini jadi bahan renungan teman-teman Kristen. Dan semoga kalian mencari tahu lah kemana Tuhan kalian. Karena kalau sampai Tuhan hilang, Tuhan nggak tahu ngapain, kita bingung juga. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.